Halo teman, Uangmi mulai nekat nagih ke rumah, siapkan 3 hal ini. Nah, video ini saya buat khusus buat pengguna Uangmi yang sedang melakukan galpay atau gagal bayar di Uangmi, agar lebih ada persiapan ke depan jika umpamanya ada hal terburuk yang akan dialami, yaitu akan didatangi debt collector. Jadi mohon simak video sampai habis agar paham dan terbentuk mentalnya. Nah, yang pertama kita harus tahu jika Uangmi ini adalah produk pinjaman online legal bersertifikasi OJK. Artinya sudah resmi di negara dan ada resiko-resiko yang harus kita tanggung. Nah, bunga denda itu pasti didatangi developer juga mungkin ada, dan slik OJK itu adalah resikonya. Jadi teman-teman harus tahu dan paham tentang masalah ini. Dan fokus video ini tentang persiapan kita jika umpamanya developer datang ke rumah. Nah, bagaimana Bang? Yang pertama, teman-teman harus kuatkan mental terlebih dahulu. Ini sangat amat penting sekali buat teman-teman ya teman, karena yang namanya developer itu akan mengincar mental kita down atau tidak, kita punya yang namanya informasi berlebih atau tidak. Nanti kalau diajak diskusi atau dibentak oleh developer, kita harus sudah kuat mentalnya, sudah punya yang namanya mindset tentang masalah ini. Teman-teman harus camkan ini. Yang namanya pinjaman online itu untuk penagihannya itu cuma sebatas memberikan kita peringatan untuk membayar, teman, tidak untuk melakukan yang namanya perbuatan anarkis berkata kasar. Itu sudah ada SOP-nya dari OJK, jadi teman-teman harus tahu dan paham tentang masalah ini. Mental yang kuat akan terbentuk jika teman-teman punya yang namanya knowledge atau informasi tentang seluk-beluk pinjaman online, terutama developernya. Teman-teman harus tahu tentang hak dan kewajiban developernya, SOP penagihan tentang pinjaman online itu bagaimana. Nah, hak dari yang namanya developer itu cuma sebatas memperingatkan kita untuk membayar seperti itu ya teman, tidak sampai menjurus ke anarkis, itu sudah melanggar peraturan OJK. Jadi jika umpamanya developer sudah berkata kasar, sudah melakukan hal-hal yang bersifat anarkis kriminal, itu teman-teman bisa langsung panggil security atau keamanan setempat untuk mengusir orang itu. Teman-teman harus tahu jika masalah pinjaman online itu masuknya ke ranah perdata, jadi tidak akan ada konsekuensi hukum yang akan teman-teman dapatkan jika sudah galpay. Tapi kalau sudah menjurus ke anarkis dan perlakuan kasar, itu masuknya ke ranah pidana, jadi akan ada delik hukum yang akan didapat developer jika melakukan ini. Jadi teman-teman harus paham tentang masalah ini. Tanamkan di mindset teman-teman bahwa ini adalah soal perdata bukan pidana. Jadi jangan pernah takut ataupun mentalnya down menghadapi developer. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut dengan developer. Dia juga cuma manusia, dia juga berpikir seperti kita, bisa diajak diskusi, bisa diajak berkomunikasi. Cuman dia sebatas orang yang memperingatkan kita untuk membayar, seperti itu harus ditanamkan di mindset teman-teman. Tidak boleh yang namanya merasa grogi atau takut menghadapi ini. Ya, yang ketiga, teman-teman harus yang namanya persiapkan uang jika teman-teman ingin melunasinya dengan yang namanya bayar pinjaman pokok. Ini sudah terjadi banyak orang ya teman. Jadi kita bisa berdiskusi dengan yang namanya developer untuk pelunasan melalui pinjaman pokok. Jadi tidak perlu bayar bunga dan denda ya teman. Ini terjadi kalau kita punya skill omongan yang bagus, kita punya skill tentang cara untuk mendiskusi agar kita menang dalam yang namanya berdebat tentang masalah pelunasan pinjaman online. Jadi aslinya yang namanya pelunasan itu kita bisa bayarkan lewat pinjaman pokok saja, tidak perlu bayar bunga dan denda. Dan ini terjadi mungkin sedikit alot untuk diskusinya teman. Sekitar 1-2 bulan developer akan datang ke rumah kita, dan mungkin jika kita kuat mentalnya dan bisa berdiskusi, pinter omong seperti itu, kita akan bisa melunasi tagihan pinjaman online melalui pinjaman pokok saja, tidak dengan bunga dan denda. Itu wajib teman-teman lakukan dan konsolidasikan kepada developer pinjaman online. Jangan pernah takut atau malah frustasi masalah ini. Yakinlah tentang diri kita sendiri, yakinlah tentang kemampuan kita, yakinlah tentang yang namanya pengetahuan kita lebih dari developer itu. Jadi kalau developer datang, kita sudah paham tentang ini dan bisa berdiskusi agar menang ke depannya. Jangan pernah takut. Nah, jika teman-teman belum puas dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar tentang curhat masalah pinjaman online apapun, akan saya balas. Saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih